Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hope we are healthy and happy always. Okay, before I'm explained by my material in this, especially in this chapter 6, technique isn't everything, but it is a lot. In this chapters, we will to learn the following is discussions of technical skills and interviewing skills. Okay, to the next slide. Outline. In these outlines, we will to learn listens more, talk less. Follow up on what the participant says. Listens more, talk less, and ask real questions. Follow up, but don't insert too favorite approach. And ask participants to reconstruct notes to remember. Keep participants focused and ask for concrete details. And do not take the edge and follow up interviewing too personally. Limit your own interactions. Explore laughter. Follow your hands. Use interview jets consciously and tolerate silence. We will do the next slide. The first slide. I will to explain listens more, talk less. Okay. Listening is the most important skill in interview. The hardest work for my interviewer is to keep quiet and to listen actively. Many books about interviewing concentrate on the type of questions the interviewer asks, but I want to start the chapter by talking about the type of listening the interviewer must do. Interviewers must listen on at least 3 levels. The first, the must listen to what the participant is saying. The most concrete on the substance to make sure that they understand it and to assess whether what they are hearing is detailed and complete as the work like it to be. The most concrete so that they will internalize what the participant says. Later, interviewers' questions will often follow from the earlier listening. Jadi yang dimaksud dengan listen more, talk less sini adalah mendengarkan lebih banyak, kurangi berbicara. Mendengarkan lebih banyak dan kurangi berbicara adalah satu keterampilan terpenting dalam wawancara. Banyak buku tentang wawancara berkonsentrasi pada jenis pertanyaan yang diajukan wawancara, tetapi saya ingin di chapter ini, di bab ini, kita berbicara tentang bagaimana mendengarkan yang harus dilakukan oleh pewawancara. Pewawancara harus mendengarkan setidaknya 3 tingkat. Adapun tingkat pertama, mereka harus mendengarkan apa yang dikatakan peserta. Yang
Yang kedua, mereka harus berkonsentrasi pada substansi untuk memastikan bahwa mereka memahaminya. Dan yang ketiga itu menilai apakah apa yang mereka dengar detail dan selengkapnya yang mereka inginkan. Dan mereka harus berkonsentrasi sehingga mereka menginternalisasi apa yang dikatakan peserta. Nanti pertanyaan wawancara akan sering mengalir dari mendengarkan yang sebelumnya. Oke. We will to the next slide. In this slide, follow up on what the participant says. When interviewers do talk in an interview, they usually ask questions. The key to asking questions during in-depth interviewing is to let them follow as much as possible from what the participant is saying. Although the interviewers comes to each interview with a base questions that establish the purpose and focus of the interview. It is response to what the participant says that the interviewer follow up, asks for clarifications, seeks concrete detail, and requests stories. Will interviewer might develop present interview quiz to which they will refer when the timing is right. Interviewing cell-based work in this approach to interviewing is to listen actively and to move the interview forward as much as possible by building on what the participant has begun to share. Jadi di slide kedua ini yang dimaksud dengan follow up on what the participant says is tindak lanjut apa yang dikatakan peserta. Nah, jadi di sini ketika pewawancara berbicara dalam sebuah wawancara, mereka biasanya mengajukan pertanyaan. Kunci untuk mengajukan pertanyaan selama wawancara mendalam adalah membiarkan mereka mengikuti sebanyak mungkin dari apa yang dikatakan partisipan. Jadi maksud di sini adalah meskipun setiap wawancara dengan pertanyaan dasar yang menetapkan tujuan dan fokus wawancara sebagai tanggapan atas apa yang dikatakan partisipan. Pewawancara menindaklanjuti, meminta klarifikasi, mencari detail konkret, dan meminta cerita. Nah, sementara pewawancara dapat mengembangkan panduan wawancara yang telah ditetapkan yang akan mereka rujuk ketika waktunya tepat. Pekerjaan dasar awal pewawancara dalam pendekatan wawancara ini adalah mendengarkan secara aktif dan memajukan wawancara sebanyak mungkin dengan membangun apa yang telah dimulai oleh partisipan untuk berbagi. Okay guys, we will do the next slides. Listen more, talk less, and ask real questions. Listen more, talk less. I repeat the first principle of interviewing here for emphasis and because it is so easy to forget. When you do ask questions, ask only real questions. By real questions, I mean one to which the interviewer does not already know or anticipate the response. If interviewers want to ask questions to which the things they know the response, it would be better to say what they think and to ask the participants what they or she thinks of the assertion.
Jadi yang dimaksud dengan listen more talk less and ask questions adalah mendengarkan lebih banyak, kurang berbicara, dan diajukan pertanyaan nyata. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa beberapa dari slide sebelumnya itu sudah saya jelaskan, dan saya akan menjelaskan sedikit hal di slide ketiga tentang materi pertama dan kedua, yaitu dengarkan lebih banyak, kurangi bicara, dan ajukan pertanyaan nyata. Jadi di sini lebih banyak mendengar, lebih sedikit bicara. Saya ulangi, prinsip pertama wawancara di sini untuk menekankan dan karena sangat mudah untuk dilupakan. Ketika Anda mengajukan pertanyaan, ajukan hanya pertanyaan nyata. Dengan pertanyaan nyata yang saya maksud adalah pertanyaan yang wawancaranya belum mengetahui atau mengantisipasi tanggapannya. Jika pewawancara ingin mengajukan pertanyaan yang mereka pikir mereka tahu jawabannya, akan lebih baik untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan dan kemudian bertanya kepada peserta apa pendapatnya tentang pernyataan tersebut. Okay, we will do the next slide. Slide 4. Okay. Following up but don't interrupt. Avoid interrupting participants when they are talking. Often an interviewer is more interested in something a participant continues talking. The interviewer feels strongly tempted to interrupt to purpose the interesting point rather than doing so. However, the interviewer can jot down the keyword and follow up later. When doing so will not interrupt the participant's train of thought. The opportunity might come later in the same interview or even in a subsequent on recursion EHL 1965. Once, for example, a teacher had been talking early in the second interview about the frenetic pace of her day and about having no place to hide. At the time, I was very interested in what she said, but she went right on the other parts of her experience rather than interrupting her. Then I wrote down in my working notes the precious frenetic pace and no place to hide. Oke guys, jadi dimaksud dalam slide keempat ini adalah menindaklanjuti tapi jangan mengganggu. Jadi maksudnya adalah di sini adalah menghindari menyela peserta ketika mereka sedang berbicara. Nah, seringkali pewawancara lebih tertarik pada sesuatu yang dikatakan partisipan daripada yang terlihat oleh pembicara. Sementara peserta terus berbicara, pewawancara merasa sangat tergoda untuk menyela untuk mengajar poin yang menarik. Nah, namun alih-alih melakukannya, pewawancara dapat menuliskan kata kunci dan menindaklanjutinya nanti ketika melakukan tindak akan mengganggu jalan pikiran peserta. Nah, kesempatan mungkin datang kemudian dalam wawancara yang sama atau bahkan dalam wawancara berikutnya, sebagaimana Richardson mengatakan bahwa tahun 1965 satu kali misalnya seorang guru telah berbicara di awal wawancara kedua tentang kecepatan bingar-bingar harinya dan tentang tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Nah, pada saat itu
Saya sangat tertarik dengan apa yang dia katakan, tetapi dia melanjutkan ke aspek lain dari pengalamannya. Daripada menyela-nyela saat itu, yang menuliskan dalam catatan kerja frase kecepatan ingkar bingar dan tidak ada tempat untuk bersembunyi dimaksudkan oleh Richardson. Okay guys, we will do the next slide. Slide 5. In this slide 5, especially two favorite approaches. Every interviewer probably develops favorite approach to participants. I have to which I return often. The person ask participants to talk to you as if you were someone else. And ask participants to tell a story. Ask participants to talk to you as if you were someone else. First, I use the first approach when I sense that I'm hearing a public voice and I'm searching for an inner one. See above. In those situations, I often use what Patton's 1989 calls role-playing questions. She also spreadly 1979. I try to figure out the persons with whom the participant might be most comfortable talking personally. I then try asking the participant to imagine that I am that person. Ask participants to tell a story. A story such as this, in which the student teacher gave a beginning, middle, and two acts to segments of her experience through character, presents conflict, and so how she dealt with it. Convey expressions in illuminating and memorable way. Singers 1989 86 chapter 4 for an extended discussion of the power of narratives and making 1998 chapter 1 and 2 for the experiences of story and narratives. If an interview constantly asks participants to illustrate experience with a story, the technique will wear out quickly. Use sparingly, however, and target a particular aspect of the participant's experience. It can lead to stranger moment in interview. Jadi yang dimaksudnya dengan dua favorite approach, yaitu adalah dua pendekatan favorit. Yang dimaksud di sini adalah setiap wawancara mungkin mengembangkan pendekatan favorit pada peserta. Di sini memiliki dua peserta untuk berbicara kepada Anda seolah-olah Anda adalah orang lain. Saya menggunakan pendekatan pertama ketika saya merasa bahwa saya mendengar suara publik dan saya sedang mencari suara batin. Di atas
dalam situasi tersebut saya sering menggunakan patterns 1989 sebagai yang disebut pertanyaan bermain peran. Adapun dengan peserta mencari tahu dengan siapa peserta mungkin paling nyaman berbicara secara pribadi. Kemungkinan mencoba meminta peserta untuk membayangkan bahwa saya adalah orang itu. Ask participant to tell a story. Di sini adalah meminta peserta menceritakan kisah seperti di mana guru siswa memberikan bagian awal, tengah, dan akhir dari pengalamannya, menggambarkan karakter, menyajikan konflik, dan menunjukkan bagaimana dia menghadapinya, menyampaikan pengalaman dalam cara yang mencerahkan dan mudah diingat. Jika pewawancara terus meminta peserta untuk mengilustrasikan pengalaman dengan cerita, tekniknya akan cepat atau mudah dipahami. Namun, jika digunakan dengan hemat dan ditargetkan pada aspek-aspek tertentu dari pengalaman partisipan, hal itu dapat menghasilkan momen berharga dalam wawancara. Okay guys, to the next slide, slide 6. Ask participant to reconstruct, not to remember. Keep participants focused on the subject of the interview. If they begin to talk about current experience in the first interview, try to quiet them back to the focus of that interview, which is to provide contextual backgrounds from the life story. Also, the interview must avoid a power struggle. He or she must often enough guidance in the process so that participants can come to respect the structure and individual purpose of each of the interview in the series. Di sini maksud adalah meminta peserta untuk berkonstruksi, bukan untuk mengingat. Jadi di sini maksud adalah menghindari meminta peserta untuk mengandalkan ingatan mereka. Segera setelah wawancara bertanya apakah orang mengingat sesuatu, halangan untuk mengingat muncul, mintalah peserta pada dasarnya untuk tidak mengingat pengalaman mereka, melainkan untuk mengkonstruksinya. Jadi tanyakan langsung apa yang terjadi atau bagaimana pengalaman sekolah dasar Anda. Bukannya apakah Anda ingat seperti apa pengalaman sekolah dasar Anda. Nah, jadi perbedaannya itu adalah menanyakan langsung apa yang terjadi. Nah, pewawancara dapat berasumsi bahwa para peserta akan mampu berkonstruksi. Para wawancara akan mampu merekonstruksi pengalaman mereka dan dengan demikian menghindari banyak hambatan memori yang berlimpah. Rekonstruksi sebagian didasarkan pada ingatan dan sebagian lagi pada apa yang dirasakan penting oleh partisipan tentang peristiwa masa lalu. Nah, dalam arti semua, yaitu mengingat adalah rekonstruksi. Dalam wawancara lebih baik melakukan rekonstruksi secara langsung. Okay, next slide. Do not take the apes and follows
of interviewing too personally. In this slide 7, what sport and acts and following interview on 3. Not to take it too personally. In the depth interview often surprise participants because they have seldom had the opportunity to talk at length to someone outside their family or friends about their experience. As a result, they might become so interested in the first interview that they say things they neglected in the first interview that they say things they are later surprised they have searched. Interviewers often arrive at the second interview thinking, "What a wonderful interview. The first was only to be willing to share as much as before." Identify as Miller's phenomenon shifts, and as friends interview have to be careful not to press too hard for the type of sharing the experience before that. The third interview allows participants to find a sense of sharing which they are comfortable. The issue the issue the use the issue for themselves. Jadi dimaksud pada slide ketujuh ini menetapkan peserta fokus dan tanyakan detail konkret. Jadi jika mereka mulai berbicara tentang pengalaman pada saat wawancara pertama, cobalah untuk membimbing mereka kembali ke fokus wawancara itu, yaitu memberikan latar belakang kontekstual dari kisah hidup mereka. Meskipun pewawancara harus menghindari perebutan kekuasaan, dia harus memberikan pembimbingan yang cukup dalam prosesnya sehingga peserta dapat menghormati struktur dan tujuan individu dari masing-masing dari 3 wawancara dalam rangkaian tersebut. Okay, guys. To the next slide. Slide 8. Limit your own interactions. Only share experience occasionally. There are times when an interviewer's experience might connect to that of the participant. Sharing that experience in a frank and personal way might encourage the participant to continue reconstructing his or her own in a more inner voice than before. Others, however, sharing and distract an interview and distract participants from their own experience to the interviewers. I can remember sharing stories of mine that I took connected to when the participant was saying and sensing that the participant was important for me to stop talking. For us, somewhat the different perspective on the amounts of interactions that is desirable between interviewer and participants. See Oakley 1981. Jadi pada slide ke-8 ini dimaksudkan adalah jangan terlalu menanggung sulit aliran wawancara secara pribadi. Nah,
Yang perlu diperhatikan adalah pasang surut dalam wawancara dan cobalah untuk tidak menganggapnya terlalu pribadi. Wawancara mendalam seringkali mengejutkan peserta karena mereka jarang memiliki kesempatan untuk berbicara panjang lebar dengan seorang di luar keluarga atau teman mereka tentang pengalaman mereka. Akibatnya, mereka mungkin menjadi begitu asik dalam wawancara pertama, sehingga mengatakan hal-hal yang kemungkinan mereka terkejut ketika mereka berbagi. Pewawancara seringkali tiba-tiba di wawancara kedua dengan berpikir betapa indahnya wawancara pertama, hanya untuk terkejut bahwa sekarang para peserta mundur dan tidak mau berbagi sebanyak sebelumnya. Mengidentifikasi fenomena serupa yang dilihat pada halaman 106. Pada titik ini, pewawancara harus berhati-hati untuk tidak menekankan terlalu keras untuk jenis berbagai yang mereka alami sebelumnya. Wawancara ketiga memungkinkan peserta untuk menemukan zona berbagi di mana mereka merasa nyaman. Mereka menyelesaikan masalah itu sendiri. Okay guys, to the next slide. Avoid reinforcing your participant responses. Avoid reinforcing what your participant is saying, either positively or negatively. A useful training experience is to transcribe verbatim 5 minutes of an early interview. What something becomes clear is that the interviewer is in the habit of saying or okay, or yes, or some other sorts affirmative response to almost every statement for the participant. Sometimes interviewers are hardly aware that they are doing it. Ini maksud di sini adalah batas interaksi Anda sendiri. Ini di sini adalah maksudkan adalah hanya berbagi pengalaman. Kadang-kadang ada kalanya pengalaman wawancara mungkin berhubungan dengan pengalaman peserta. Berbagi pengalaman itu dengan cara yang jujur dan pribadi dapat mendorong peserta untuk terus mengkonstruksi pengalaman sendiri dengan suara yang lebih dalam daripada sebelumnya. Namun jika digunakan secara pelan, berbagi digunakan secara berlebihan, berbagi seperti itu dapat mendistorsi wawancara dengan mengalihkan peserta dari pengalaman mereka sendiri ke pengalaman wawancara. Saya ingat berbagi cerita saya yang saya pikir berhubungan dengan apa yang dikatakan peserta dan merasakan penjara. Peserta tidak sabar untuk saya berbicara untuk perspektif yang agak berbeda tentang jumlah interaksi yang diinginkan antara pewawancara dan partisipan. Di sini hindari memperkuat tanggapan peserta. Anda hindari memperkuat apa yang dikatakan peserta Anda, baik secara positif maupun negatif. Pelatihan yang berguna adalah menuliskan kata demi kata 5 menit dari wawancara awal. Yang terkadang menjadi jelas adalah bahwa
pewawancara memiliki kebiasaan mengatakan atau oke, atau iya, atau tanggapan afirmatif singkat lainnya terhadap hampir setiap pernyataan dari partisipan. Nah, terkadang pewawancara hampir tidak menyadari bahwa mereka melakukannya. Oke guys, to the next slide. Explore laughter. Menjelajahi tertawa. Nah, oke. Pada slide ini, seringkali peserta akan mengatakan sesuatu dan kemudian tertawa. Nah, terkadang karena apa yang baru saja dia katakan ternyata lucu. Di lain waktu, tawa itu mungkin gugup atau ironis. Asalnya tidak jelas bagi wawancara dan seringkali perlu ditelusuri. Misalnya, ketika mewawancari seorang guru sains wanita yang bertanya kepada bagaimana fakta bahwa ada 10 wanita divisi sains community college dari 60 fakultas mengaruhi rasa keresahannya di kampus. Saya mengaitkan pertanyaan itu dengan diskusi Rasmus Kanter tentang angka dan kekuasaan dalam bukunya Men and Women of the Corporations 1977. Okay, the next slide. Follow your hunches. Yaitu ikuti firasatmu atau ikuti firasatmu. Percaya dengan nalurimu. Bila perlu, ambil risiko mengatakan apa yang Anda pikirkan atau ajukan pertanyaan yang sulit. Nah, di slide ini berarti kita harus diminta untuk mengikuti sebuah firasat ketika kita mewawancarai seseorang. Nah, dalam sebuah pertanyaan akan mulai terbentuk mungkin awalnya sebagai kesan yang samar, kemudian sebagai keraguan yang nyata. Pengalaman adalah penting untuk mempercayai tanggapan tersebut, untuk mencari tahu pertanyaan yang paling tepat untuk mengungkapkannya dan untuk menanyakannya. Oke. To the next slide. Gunakan panduan wawancara dengan hati-hati. Use an interview guide cautiously. Some form of interviewing defense and interview guides. CEAG Yo 1994. The interviewers are equipped with research questions to which the ones answer are about which they want to gather data. In-depth interviewing, however, is not designated to test hypotheses, gather answer to questions, or correct opinion. Rather, it is designated to ask participants to reconstruct the experience, to explore their meaning. The questions must used in a deep interview follow from what the participant has said. Jadi di sini dijelaskan adalah menggunakan panduan wawancara dengan hati-hati. Beberapa bentuk wawancara bergantung pada panduan wawancara. Para pewawancara tiba-tiba dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mereka ingin menjawab atau tentang yang mereka ingin kumpulkan datanya, namun interview mendalam tidak dirancang untuk menguji hipotesis. Nah, pengumpulan jawaban atas pertanyaan itu menguatkan pendapat.
Sebaliknya, ini dirancang untuk meminta peserta untuk merekonstruksi pengalaman mereka dan untuk mengeksplorasi maknanya. Nah, pertanyaan yang paling sering digunakan dalam wawancara mendalam mengikuti dari apa yang dikatakan partisipan. Okay guys, to the next slide. Tolerance silence. Ini maksud di sini adalah tolong diam. Terkadang pewawancara menjadi tidak sabar dan tidak nyaman dengan keheningan. Nah, mereka memproyeksikan ketidaknyamanan itu kepada peserta mereka. Mereka melihat jeda sebagai kekosongan dan melompat ke wawancara dengan pertanyaan singkat untuk mengisi kekosongan. Latihan yang berguna adalah memutar ulang rekaman wawancara dan mencatat beberapa banyak waktu yang diberikan pewawancara kepada peserta untuk berpikir. Sebelum dia melontarkan pertanyaan, pengalaman saya adalah bahwa pewawancara baru berpikir bahwa mereka menunggu cukup lama sebelum mengajukan pertanyaan berikutnya. Tetapi ketika kami memeriksa rekaman audio wawancara mereka, kami menentukan bahwa pada kenyataan mereka hanya menunggu 1 atau 2 detik. Perhatikan pembentukan waktu. Jika wawancara dapat belajar untuk menuleransi keheningan yang terkadang mengikuti pertanyaan atau jeda dalam rekonstruksi peserta, mereka mungkin mendengarkan hal-hal yang tidak akan pernah mereka dengar jika mereka melompat dengan pertanyaan lain. Nah, untuk memecahkan keheningan dan pengaruh beberapa banyak waktu guru menunggu jawaban atas pertanyaan pada kualitas tanggapan siswa. Okay guys, to the next slide. Conclusions. There is no receipt for the effective questions. The truly effective questions follow from an interview, contracts, listens, and engages others in what is being said. The purpose is moving forward. Sometimes and important questions will start out as ill-definite instincts or hunch, which takes time to develop and seems risky to us. Sometimes the event question reflect the interviewer are groping for coherence about what is being said and is asked in a hesitant answer manner. Effective questioning is so context-bound, such a reflection of the relationship that has developed between the interviewer and the participants that to define it partner runs the risk of making a human okay guys, maybe just out from me for my material. Sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.